Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada video ini, kita akan masih membahas tentang bab yang berhubungan dengan trigonometri. Kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sekarang kita lanjutkan ke perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Berelasi, apa sih berelasi itu? Berelasi itu artinya saling berhubungan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sudut berelasi, saya mempunyai gambar diagram kartesius. Nih, lihat pertama, ini kan ada diagram kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya buat ini titik-titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dari titik-titik ini dia akan membentuk suatu segitiga. Segitiga di titik A, segitiga di kiri bawah, dan kanan bawah. Ada 4 kan? Nah, untuk titik A ini dia koordinatnya adalah X, Y. Untuk titik B ini X-nya kan ke kiri. X-nya ke kiri berarti negatif. Kemudian Y-nya ke atas, Y-nya positif. Kemudian yang segitiga ketiga, 1, 2, 3. X-nya positif atau negatif? Jelas X-nya negatif. Y-nya juga negatif karena ke bawah. Kemudian untuk segitiga yang keempat, X-nya ke kanan berarti positif. Y-nya ke bawah negatif, berarti X, min Y. Jadi tahu ya asal mula titik koordinat A, B, C, dan D. Nah, kemudian dari diagram kartesius ini dia kan membagi beberapa bagian, ada 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing bagian ini biasanya kita sebut sebagai kuadran. Yang paling kanan atas kuadran 1, geser ke kiri kuadran 2, ke bawah kuadran 3, ke kanan kuadran 4. Dimana untuk masing-masing kuadran ini ada batas-batas sudutnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke batas sudut, misal dari diagram kartesius ini, jika saya membentuk satu lingkaran penuh, sudutnya berapa kalau satu lingkaran penuh? Ya, kalau satu lingkaran penuh, besar sudutnya adalah 360 derajat. Misal saya mulai dari sini, berarti titik mulanya sudutnya adalah 0 derajat. Geser lagi 90 derajat, geser lagi 180 derajat, geser lagi 270 derajat, dan kembali lagi berjumlah 360 derajat. Jadi bisa kita lihat kuadran pertama itu oh ya, sebelumnya ini dari segitiga ini dia kan membentuk sudut alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Ini yang menunjukkan jarak atau interval kuadrannya. Kuadran pertama dia sudutnya segini. Kuadran pertama intervalnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat, kan dari 0 sampai 90. Kuadran kedua dari 90 ke 180. Harus kalian ingat berapa interval kuadran 1, berapa interval kuadran 2. Kemudian interval kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Sampai di sini paham ya? Paham. Kemudian dari sini kita nanti bisa menentukan perbandingan trigonometri dari sin cos tan, nanti akan bernilai positif atau negatif di masing-masing kuadran. Lihat, kalau kalian berada di kuadran 1 untuk perbandingan trigonometri, sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kot, dia nanti hasilnya pasti positif semua. Kemudian, kalau di kuadran 2, kalau ada sin dan kosekan, dia bernilai positif. Selain itu, kalau dia berada di interval 90 dan 180 akan bernilai negatif. Kalau saya, ini kan sudutnya 90 sampai 180. Kalau saya diminta untuk mencari sin 100, dia akan bernilai positif atau negatif? Lihat 100 kan antara 90 sampai 180 dan dia berada di kuadran 2, berarti sin 100 nanti akan bernilai positif.
Kalau saya diminta untuk mencari cos 120, lihat 120 di kuadran berapa? 120 antara 90 dan 180. Tapi lihat yang dicari cos. Kalau di kuadran 2 cos harus bernilai negatif, karena kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau kuadran 3 yang positif hanya tan dan kot. Selain itu pasti bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Jadi kalian harus bisa menghafalkan dari kuadran 1, 2, 3 dan 4 yang positif itu apa saja. Bisa dimengerti ya? Itu pedomannya. Kemudian langsung ke rumusnya saja. Terus bagaimana kalau ada perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi? Lihat, kalian bisa lihat rumus ini. Ada rumus sin, ada rumus cos, dan rumus tan. Gunanya apa sih sudut berelasi ini? Gunanya, kemarin kalian kan sudah bisa menghitung atau mengetahui nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa sin 0 sampai 90, ya kan? Seperti tabel ini. Kan kalian sudah bisa menghafalkan. Di sini sudutnya hanya 0 sampai 90 derajat. Lah, kalau sudutnya lebih dari 90 derajat, bagaimana cara mencarinya? Sin 100 berapa? Sin 120 berapa? Kan kalian nggak tahu. Nah, kalau dia lebih dari 90, kalian bisa menggunakan cara sudut berelasi. Contohnya bagaimana? Ini ada sin n kali 90 derajat ditambah atau dikurangi x kuadrat. Nanti akan menghasilkan dua jawaban yang bagaimana? Ini yang pertama akan menghasilkan positif atau negatif cos x apabila n-nya ganjil. N yang mana? Ya n dari sini. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian dia akan berubah menjadi positif atau negatif sin jika n-nya genap. Cos juga begitu. Yang semula cos menjadi sin apabila n-nya ganjil. Yang cos tetap menjadi cos apabila n-nya genap. Tanya juga, tan ketika n-nya ganjil dia berubah menjadi kot, ketika n-nya genap dia berubah menjadi tan. N-nya itu yang bagaimana? Di sini ini kan suatu sudut ya, n kali 90 derajat. Kita gunakan patokan 90 derajat. Pokoknya 90 derajat karena kalian yang sudah diketahui adalah nilai 90 derajat. Kemudian tadi kan diminta dalam diagram kartesius ini nilainya kan nggak hanya 90, ada 180, ada 270 dan 360. Jadi n kali 90 nanti ini hasilnya harus 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat dan 360 derajat. Ini yang pertama, ini pasti kalian akan menggunakan 90, 180, 270, dan 360. Kemudian, kenapa kok bisa menjadi n kali 90? Kita jabarkan lagi. Ketika 90 derajat, kalau diminta untuk n kali 90, n itu kan suatu bilangan. Berapa kali 90 yang hasilnya 90? Ya, 1. Berarti 1 kali 90 derajat. Kemudian 180. Berapa kali 90 hasilnya 180? Ya, 2 kali 90 derajat. 270. Ya, 3 kali 90 derajat. 360. 4 kali 90 derajat. Bisa dipahami? Bisa ya. Inilah n-nya. Nah, ini adalah n. 1, n-nya ganjil atau genap? Ganjil. 2, genap. 3, ganjil. 4, genap. Jadi, kalian bisa melihat ganjil genapnya ini dari ini. 1, 2, 3, 4. Nilai n-nya. Paham ya? Ini kan sin suatu sudut ditambah suatu sudut. Nah, sudut yang pertama ini harus 90, 180, 270, dan 360. Dan X-nya ini nanti sudut istimewa. Entah nanti 30, 60. Biasanya sudut istimewanya nanti ya 30, 60, 45. Bisa
30, 60, 45. Ya itu ya, pokoknya intinya kalau n-nya ganjil dia akan berubah, kalau n-nya genap dia tetap. Itu kata kuncinya. Langsung saja biar tidak bingung. Langsung saja ke contohnya. Nah, lihat. Sin 120. Sin 120. Bagaimana? Tadi kan berelasi, kalian kan hanya tahunya sampai 90. Sedangkan tadi ada dua sudut, berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa. Yang depan ini kamu bisa menggunakan 90, 180, 270, dan 360. Kalian menggunakan berapa? Coba kita gunakan 90. Yang satunya sudut istimewa. 90 tambah berapa? Yang hasilnya 120. Tambah berapa? Ya, tambah 30. Ya kan? Sin 90 tambah 30. Karena yang sudut keduanya ini kalian bisa menggunakan 30, 60, atau 45. Sekarang 90. 90 itu n-nya ganjil atau genap? Ya, ganjil karena 1 dikalikan 90. Lihat, sin kalau ganjil. Sin ganjil. Sin n-nya ganjil berarti berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos, lihat rumusnya. Cos x. X-nya yang mana? Cos x ya, x-nya yang ini 30 derajat karena x-nya kan yang sebagai penjumlah, berarti kan ini x-nya. Jadi cos 30. Sedangkan di sini lihat, tadi di rumusnya kan ada tanda positif dan negatif. Kelihatan nggak? Maaf, ada tanda positif dan negatif. Apa tanda positif dan negatif ini? Positif dan negatif ini soal berada di kuadran berapa? Maksudnya bagaimana? Kalau soalnya langsung saja gini, misal sin 120. Soalnya ini 120 berada di kuadran 3. Berada di kuadran berapa? 120 ternyata berada di kuadran 2. Yang diminta adalah sin 120. Sin di kuadran 2. Maaf, ini kan tadi di kuadran 2. Sin di kuadran 2 bernilai positif atau negatif? Lihat. Sin di kuadran 2 ternyata bernilai positif. Jadi hasilnya adalah positif cos 30. Kemarin cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah positif setengah akar 3. Kalau positif boleh ditulis atau boleh tidak. Jadi pahami? Bisa. Kalau kita tidak menggunakan 90 apakah bisa? Bisa, coba kita lihat. Kita pakai berapa lagi coba? Tadi kan kita menggunakan 90. Kita coba, kalau kita menggunakan 180 supaya bisa menjadi 120 ditambah atau dikurangi? Ya jelas dikurangi. Tadi untuk sudut yang belakang kalian bisa menggunakan 30, 60, dan 45. 180 kurangi berapa hasilnya 120? Ya kurangi 60 derajat. Ya kan? 180 n-nya ganjil atau genap? Ya jelas genap, ya kan? Karena dia 2 kali 90. Kita lihat, kalau sin n-nya genap, dia tetap berubah menjadi sin. Sin berapa? Ya, sin 60 derajat. Sin 60 derajat. Tadi asal soalnya kuadran 2. Sin di kuadran 2 bernilai positif. Jadi ini tetap positif sin 60 derajat. Kita lihat sin 60 berapa?
Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah kan, ternyata hasilnya sama. Kalian boleh menggunakan sin 90 tambah 30, bisa juga sin 180 kurangi 60. Ada gambaran? Jelas ada. Saya beri contoh satu lagi. Contoh kedua, misal di sini ada cos 150 derajat. Cos 150 derajat. Bisa pakai dua cara, bisa pakai 90 atau 180, 270 atau 360. Pokoknya cari yang mudah bagi kalian, jangan terlalu banyak. Misal saya pakai 90. Kalau mau 150, 90 ditambah atau dikurangi? Ya jelas ditambah. Tambah berapa supaya dapat 150? Ya tambah 60 derajat. Ini ganjil atau genap? Ya jelas ganjil, karena 1 kali 90 derajat. N-nya ganjil. Kita lihat, cos kalau N-nya ganjil berubah atau tidak? Cos N-nya ganjil berubah, dia berubah menjadi sin. Sin berapa? Sin X, X-nya mana? 60, berarti 60 derajat. Kita lihat, jangan lupa tandanya, jangan lupa tanda. Jangan lupa tanda positif atau negatif. Kita lihat 150 jelas di kuadran 2 karena dia berada di 90 sampai 180 ya kan. Nih 150 itu di sini. Kita lihat cos di kuadran 2 bernilai positif atau negatif. Ternyata di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Berarti kalau cos dia jelas bernilai negatif. Hati-hati ini. Kenapa negatif? Karena dia bernilai negatif di kuadran 2. Bisa dimengerti? Bisa. Sin 60 setengah akar 3, tapi dia bernilai negatif. Itu ya, bisa. Oh iya, maaf ketutupan. Ini kan kenapa negatif? Karena cos di kuadran 2 adalah bernilai negatif. Jadi ini negatifnya mengikuti. Itu ya. Oh, maaf. Kalau cara lain ada. Kalau tadi kan 90, kalau saya pakai 180 ditambah atau dikurangi? Ya jelas dikurangi. Kurangi berapa? 30 derajat. Kalau ini ganjil atau genap? Genap, karena gini ya. Ya. Kita lihat, cos kalau genap, N-nya genap. Cos kalau N-nya genap itu dia tetap cos. Berarti cos 30 derajat. Lihat, tadi dia di kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi di sini saya beri tanda negatif. Oh ya, cos di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi ini saya beri tanda negatif. Cos 30 min setengah akar 3 karena tadi di kuadran 2. Sama kan hasilnya? Sama. Bisa ya? Begitu juga tan. Pasti bisa. Yang penting pokoknya yang pertama, untuk posisi sudut yang pertama bisa kalian gunakan 90, 180, 270 dan 360. Nanti situ kalian pecah jadi ini. Nah, supaya tahu N-nya ganjil atau genap. Kalau dia ganjil berubah, kalau genap tetap. Terus jangan lupa asal soal dia kuadran berapa, dan di kuadran tersebut soalnya bernilai positif atau negatif. Nanti tandanya mengikuti. Itu ya. Tuh kalau sin kostan. Sekarang ada rumus lain. Nih, sama. Ada kosekan, sekan dan kot. Langkahnya sama, cuma di sini perubahannya. Kalau kosekan N-nya ganjil menjadi sekan, kalau N-nya genap menjadi kosekan. Kalau sekan ini pokoknya kalian bisa belajar sendiri. Sama caranya. Coba contoh supaya tidak bingung. Ini saya beri contoh satu untuk yang kosekan, sekan dan kot. 300 itu supaya mudah. Saya mau gunakan 360 supaya dapat 300 dikurangi 60.
Boleh juga pakai 270 ditambah 30, terserah kalian, nanti pasti hasilnya sama. Kalau 360 genap atau ganjil? Ya genap, 4 kali 90 derajat. Gini ya, sekan genap, N-nya genap, sekan genap, berarti tetap sekan 60 derajat. Sekarang kita lihat dia di kuadran berapa. 300 itu di kuadran 4, ya kan? Sekan di kuadran 4 bernilai positif. Jadi di sini karena kuadran 4 hasilnya positif, kita geser ke sini positif. Positif boleh ditulis, boleh tidak. Sekan 60 itu 2 ya. 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2. Bisa dimengerti ya? Bisa. Jelas ya? Jelas. Lanjut sekarang. Nih, perbandingan trigonometri sudut negatif. Maksudnya apa? Ya ini lihat, kalau ada sin negatif alfa, dia berubah menjadi min sin alfa, dan seterusnya. Kalian bisa lihat, ini harus kalian hafalkan mana yang berubah jadi negatif dan mana yang tetap positif, itu ya. Langsung ke contoh. Ada cos negatif 60 derajat. Lihat, kalau cos negatif dia berubah menjadi positif, berubah menjadi cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Sekarang sin negatif min 225. Sin negatif minnya ke depan, sin 225 derajat. Sampai di sini paham ya, karena rumusnya ini berubah. Nah, setelah itu berapa sin 225? Ya kalian cari menggunakan relasi tadi. Negatifnya tetap mengikuti, berarti berapa ya? 180 ditambah 45, ya kan? Sin ini ganjil atau genap? 2 kali 90 derajat. Sin genap, ini negatifnya mengikuti terus ya, karena tadi di soal dia ada tanda di rumus kalau ada sin negatif, dia negatifnya keluar. Jadi tanda negatifnya ini keluar terus mengikuti nanti. Kalau ada sin genap itu berarti tetap sin, berarti sin 45 derajat. Kemudian sin, lihat, jangan lupa tanda asal kuadran. 225 itu di mana? Di kuadran 3. Kuadran 3, sin di kuadran 3 bernilai positif atau negatif? Ya negatif. Jadi ini kuadran 3 jadi bernilai negatif. Saya geser ke sini karena dia asal kuadran. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, ada negatif 2. Yang pertama dari perubahan rumus sudut negatif, ya kan? Tadi sin negatif berubah menjadi min sin. Yang kedua berasal dari kuadrannya, karena sin 225 di kuadran 3 bernilai negatif. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau begitu, negatif kali negatif adalah positif. Positif setengah akar 2. Jelas? Bisa dimengerti? Bisa. Supaya lebih paham, nanti kalian bisa mengerjakan latihan ini 1-8. Pokoknya, inti dari sudut berelasi itu kalian harus mengerti kuadran 1, 2, 3, 4, dia intervalnya antara berapa dan berapa. Kemudian kalian juga harus paham trigonometri mana yang bernilai positif di masing-masing kuadran. Kalau kuadran 1 pasti positif semua. Kalau kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin, kosekan, selain itu pasti negatif. Dan kuadran 3 yang positif hanya tan dan kot. Sedangkan kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Sedangkan rumusnya ini, pokoknya intinya sin cos tan sama, kosekan juga sama, kosekan sekan sama. N kali 90 derajat ditambah atau dikurangi x kuadrat. Nanti
Ini kan ada dua sudut. Sudut yang pertama itu kalian bisa isi dengan 90, 180, 270 dan 360. Sedangkan sudut yang kedua kalian isi dengan sudut istimewa bisa 30, 60 dan 45. Nah, ada NN-nya. NN-nya dari sini ini 90, 180, 270 dan 360. Kalau dipecah dia akan menghasilkan sebuah N 1, 2, 3, 4. Dimana kalau N-nya ganjil dia pasti berubah. Kalau genap dia tetap, sama seperti soal. Jadi kalian harus bisa paham kalau sin ganjil perubahannya apa, cos ganjil perubahannya apa, tan ganjil perubahannya apa. Begitu ya. Coba diulang lagi. Untuk bisa korelasi, kalau belum lihat video sebelumnya, kalian lihat dulu perbandingan sudut istimewa. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Nanti kalian bisa kerjakan soal-soalnya, semoga bisa dimengerti. Kalau belum bisa bertanya di kolom komentar. Pokoknya terus semangat belajar, jangan malas, coba dikerjakan latihan soalnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajar dan sampai jumpa, bye bye.